Ya, berikut materinya ya teman-teman ya, terkait departementalisasi biaya overhead pabrik. Mungkin kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Iza ya, terkait departementalisasi BOP ini. Hari ini kita akan mereview saja ya. Barangkali ada yang nanti mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Itu ya teman-teman ya. Iya, Pak. Nah, di materi departementalisasi BOP, ya, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai Ya orang krungu tapi yang suaranya kan tak pateni yo. perkuliahan kali ini ya. Audionya teman-teman bisa di nonaktifkan dulu ya. Audionya bisa dinonaktifkan dulu. Faisal. Ya, biar tidak tumbukan. Nanti kalau ada yang mau tanya atau ada yang mau berpendapat, baru diaktifkan audionya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Pak. Ya. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran ya yang harus dicapai dalam perkuliahan kali ini. Yang pertama ya, mahasiswa mampu menyusun dan menjelaskan penyusunan anggaran BOP per departemen. Nah, itu yang pertama. Nah, nanti bagaimana cara menyusun anggaran BOP per departemen, kita bahas bareng-bareng ya, kita belajar bareng-bareng. Yang kedua, ya, mahasiswa mampu menyusun dan menjelaskan alokasi BOP ya, departemen pembantu ke departemen produksi. Itu tujuan pembelajaran yang kedua. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah mahasiswa mampu menyusun dan menjelaskan bagaimana perhitungan tarif pembebanan BOP per departemen. Itu ya teman-teman ya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang harus dicapai di dalam perkuliahan siang atau sore kali hari ini. Kita mulai yang pertama, ya, menyusun anggaran BOP per departemen. Untuk menyusun anggaran BOP per departemen, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, ya, yang pertama yaitu melakukan penaksiran biaya overhead pabrik langsung ya, atas dasar kapasitas yang direncanakan. Nanti bagaimana melakukan penaksirannya, kita bahas satu persatu ya teman-teman ya.
Yang kedua, ya, dalam menyusun anggaran BOP per departemen, yaitu perusahaan harus melakukan penaksiran BOP tidak langsung departemen. Yang ketiga, mendistribusikan BOP tidak langsung departemen ke departemen yang menikmati manfaat dari BOP tidak langsung tersebut. Itu yang ketiga, teman-teman, ya, dalam melakukan penyusunan anggaran BOP per departemen. Dan yang keempat, menjumlah BOP per departemen untuk mendapatkan anggaran BOP per departemen tersebut. Itu 4 langkah, ya, yang dilakukan untuk menyusun anggaran BOP per departemen. Bisa dipahami, teman-teman? Sedang-sedang, Pak. Halo, gimana? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Sedikit, Pak. Bisa, Pak. Bisa, sedikit. Oke, ya, nanti mungkin akan lebih paham, ya, pada saat bagaimana sih penaksirannya, ya. Jadi menghitungnya bagaimana, caranya ada apa saja, begitu ya. Kita lanjutkan ya, teman-teman ya. Halo, kita lanjut ya, teman-teman ya. Ya, Pak. Ya. Lanjut. Iya, bayar wifi sih. Tuh, mau wifi. Ya, yang kedua, ya. Yang kedua, ya, yaitu mengalokasikan BOP departemen pembantu ke departemen produksi. Nah, bagaimana sih cara mengalokasikan, ya, BOP departemen pembantu ke departemen produksi? Nah, caranya ada metode alokasi langsung, ada metode alokasi bertahap. Nah, sebelum dilanjutkan, ya, bagaimana cara metode alokasi langsung, bagaimana metode alokasi bertahap, konsep departemen pembantu dan departemen produksi, teman-teman sudah tahu ya. Kenapa ada departemen pembantu, kenapa ada departemen produksi? Konsep ini teman-teman sudah tahu atau belum? Iya, Pak, sudah. Ya, Pak. Sudah. Ada yang bilang belum ya? Yang belum siapa yang belum tahu? Osi. Pak. Siapa? Yang bilang belum tadi siapa? Diaul Haq, Pak. Diaul Haq. Oh, Diaul Haq ya. Ya, Pak, Ulhak, Pak, Ulhak. Oh, sudah ini. Sudah mudeng, sudah bisa. Ulhak belum numpuk tugas, Pak, itu. Woi, sama. Oke, ya. Departemen pembantu dan departemen produksi itu, jadi yang berkaitan langsung, kalau departemen produksi, itu adalah departemen yang berkaitan langsung dengan proses produksi. Ya. Sedangkan departemen pembantu, ya, itu yang tidak berkaitan langsung dengan departemen produksi. Mungkin kemarin sudah dijelaskan oleh Wiza ya, kedua konsep ini. Nah, ada yang menyebutnya departemen pembantu itu adalah departemen jasa. Ya. Jadi departemen jasa dan departemen produksi. Ada juga yang menyebut departemen pembantu dan departemen produksi. Itu ya, jadi nanti harapannya teman-teman bisa memahami konsep tersebut. Sekarang kita lanjut ya. Untuk mengalokasikan biaya overhead
pabrik dari departemen pembantu ke departemen produksi, itu ada 2 cara, yaitu metode alokasi langsung dan metode alokasi bertahap. Sekarang kita pelajari yang metode alokasi langsung terlebih dahulu. Nah, caranya bagaimana menghitungnya? Untuk metode alokasi langsung. Nah, ini ada contoh, ya. Data anggaran biaya overhead pabrik langsung departemen, ya, sebelum dilakukan alokasi. Karena kan mau dialokasikan. Nah, datanya berarti kan sebelum, ya. Nah, di sini terdiri dari 5 departemen. 3 departemen itu merupakan departemen pembantu, dan 2 departemen merupakan departemen produksi. Di mana 3 departemen pembantu itu ada departemen listrik, ya, departemen bengkel, dan ada departemen perawatan. Sedangkan departemen produksinya ada departemen awal dan departemen finishing. Finishing. Nah, masing-masing BOP di departemen tersebut, ya, departemen listrik, BOP langsungnya Rp8.500.000. Departemen bengkel, BOP langsungnya Rp6.825.000. Departemen perawatan Rp4.850.000. Departemen awal Rp952.000 dan departemen finishing Rp456.200. Dengan keterangan tambahan, ya, kapasitas normal untuk departemen awal yaitu menggunakan jam kerja langsung sejumlah 20.000 jam kerja langsung. Sedangkan departemen finishing, ya, kapasitas normalnya menggunakan jam mesin, di mana jumlahnya adalah 10.000 jam mesin. Nah, pertanyaannya, hitunglah berapa tarif BOP per departemennya ketika dihitung menggunakan metode alokasi langsung. Begitu ya teman-teman ya. Caranya bagaimana? Ya, Faisal Aziz, Pak. Paham. Gosi Satria apa paham, Pak? Caranya bagaimana teman-teman? Ayo Gosi, ayo. Gosi. Ya Pak, Gosi. Nah, caranya kita alokasikan langsung. Jadi buat tabelnya, ya, dibuat tabelnya, di mana di tabel tersebut, ya, dipisahkan antara departemen pembantu yang terdiri dari departemen listrik, departemen bengkel, dan departemen perawatan. Nah, satunya lagi yang departemen produksi, ya, di sisi kanan, itu yang terdiri atas departemen awal dan departemen finishing. Nah, setelah dilakukan pemisahan, ya, di tabelnya, terus dipindahkan atau dialokasikan, ya, dialokasikan dari departemen pembantu ke departemen produksi. Nah, itu dibuat, ya, di sini dibuat. Nah, ini dibuat alokasinya, ya. Ada alokasi departemen listrik
alokasi departemen bengkel, alokasi departemen perawatan. Hilang tadi ketinggalan. Masing-masing departemen pembantu tersebut dialokasikan ke departemen produksi. Nah, cara mengalokasikannya bagaimana? Ya, cara mengalokasinya adalah dengan cara membuat proporsi. Ya, membuat proporsi. Oh, nyaman sih pertama. Ya, membuat proporsi. Proporsi untuk ya, dengan cara membuat proporsi, ya. Karena akan mengalokasikan departemen listrik, berarti departemen listrik dienolkan, ya, dienolkan dengan cara dikurangi 100%. Nah, dari dikurangi 100%, masing-masing dialokasikan ke departemen awal sebesar 60%, dan untuk departemen finishing sebesar 40%. Nah, dikurangi 100%, berarti kan 100%-nya kan 8.500.000. Ya, jadi untuk departemen listrik dikurangi 8.500.000. Nah, 8.500.000-nya ini dipindah 60% untuk departemen awal dan 40% untuk departemen finishing. Nah, 60%-nya dari 8.500.000 adalah 5.100.000. Itu ditambahkan ke departemen awal. Dan 40%-nya sebesar 3.400.000 itu ditambahkan ke departemen finishing. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Bisa, ya? Pak. Nah, begitu juga untuk alokasi departemen bengkel dan alokasi departemen perawatan. Untuk alokasi departemen bengkel, jadi departemen bengkel dienolkan dengan cara dikurangi 100% dan dipindahkan atau dialokasikan ke departemen awal dan departemen finishing. Departemen awalnya 56,25%, departemen finishingnya 43,75%. Untuk alokasi departemen perawatan, ya sama. Berarti departemen perawatan dienolkan dengan cara dikurangi 100% dan dialokasikan untuk departemen produksi 45%, untuk departemen finishing 55%. Nah, setelah itu diketahui, ya, dijumlah BOP setelah alokasi. Nah, BOP setelah alokasi di departemen pembantu sudah 0 karena sudah dialokasikan secara langsung ke departemen produksi, ya, yaitu untuk departemen awal dan departemen finishing. Begitu, teman-teman. Bisa dipahami, ya? Bisa, Pak. Bisa, ya? Ada yang mau tanya dulu? Pak, saya mau tanya. Ya, yang mau tanya siapa? Namanya siapa, ya? Silakan. Nama Hani Tiara Hani. Saida. Tiara Saida. Ya, oke. Hani Tiara Saida, silakan. Mau tanya, itu di departemen awal sama departemen finishing kok bisa menunjuk apa proporsinya bisa menunjukkan 60%, 40%, 56,25% dan seterusnya. Oh itu ya, gimana, Pak? oke. Proporsinya ini dari soal, ya. Proporsinya ini dari soal. Artinya di data tadi, data di slide sebelumnya, slide kelima,
Itu belum muncul ya proporsinya ya. Nah, proporsi ini dari soal ya. Ya, di slide kelima itu tadi di data belum ada ya proporsinya. Yang 60%, 40%, ya. Kemudian 56,25%, 43,75%, itu dari data ya. Data sebelum dilakukan alokasi. Oh, iya. Itu proporsinya. Oke, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Belum ada? Kalau belum Pak, udah itu. ya, dilanjut ya. Nah, dari dasar alokasi tersebut, ya, tadi di data ya, bahwa departemen awal kapasitas normalnya adalah menggunakan jam kerja langsung sejumlah 20.000, ya, 20.000 jam kerja langsung. Dan untuk departemen finishing, kapasitas normalnya menggunakan jam mesin sejumlah 10.000. Nah, dari situ BOP setelah yang dialokasikan dibagi, ya, dibagi dengan kapasitas normalnya, sehingga ketemu berapa tarif BOP-nya. Dari 12.073.562,50 dibagi jam kerja langsungnya sejumlah 20.000, ketemu 603,68. 68-nya itu pembulatan ya, pembulatan di belakang koma 2 angka per jam kerja langsung. Nah, sedangkan untuk departemen finishing ya, dari BOP setelah alokasi sejumlah 9.509.637,50 dibagi 10.000 jam mesin. Ya, ketemu tarif BOP-nya adalah 950,96 jam mesin. Begitu teman-teman cara menghitung ya, alokasi departemen pembantu ke departemen produksi dengan cara metode alokasi langsung. Sampai sini ada yang mau tanya dulu teman-teman? Silakan. Belum ada, Pak. Oke. Muteng, Pak, muteng, Pak. Sip. Lanjut ya. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah dengan metode alokasi bertahap. Ya. Yang kedua adalah metode alokasi departemen pembantu ke departemen produksi dengan alokasi bertahap. Nah, di sini ada data ya teman-teman. Ya. BOP langsung dan tidak langsung departemen pembantu dan departemen produksi selama tahun anggaran 2019 diperkirakan sebagai berikut. Departemen produksi ya terdiri dari departemen A dan departemen B. Masing-masing departemen A dan B BOP-nya ya adalah 9 juta dan 15 juta. Sedangkan departemen pembantunya terdiri dari departemen X dan departemen Y. Masing-masing departemen X dan departemen Y, ya, BOP-nya adalah 3 juta dan 5 juta.
dengan keterangan tambahan, ya, dengan keterangan tambahan, jasa Departemen X yang dialokasi bertahap. Alokasi bertahap ini ada dua cara, ya. Ada metode alokasi kontinu, ada metode aljabar. Jadi metode alokasi bertahap itu ada metode alokasi kontinu dan ada metode aljabar. Kita akan menghitung dengan cara yang aljabar yang kontinu terlebih dahulu. Nah, kita akan menghitung metode alokasi bertahap departemen pembantu ke departemen produksi dengan cara yang metode alokasi kontinu. Caranya bagaimana? Mari kita lihat, teman-teman. Kelihatan, teman-teman? Enggak, Pak. Kurang jelas. Nah, ini jelas nggak nih? Jelas. Jelas, Jelas Pak. ya? Oke. Nah, di sini mari kita hitung. Ya. Ini mari kita hitung. Biaya overhead langsung dan tidak langsung departemen. Kolom keduanya departemen X, kolom ketiganya departemen Y. Tanda panahnya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Oke, Pak. jadi saya nanti menunjuknya dengan tanda panah ya. Jadi teman-teman silahkan diperhatikan. Nah, mari kita alokasikan secara kontinu. Nah, di situ alokasi biaya overhead pabrik dengan metode alokasi kontinu. Nah, pertama ya, alokasi biaya overhead pabrik dari departemen X. Departemen X ke departemen X itu adalah 3 juta. Dan yang untuk departemen Y, nah ini dikurangi 3 juta, untuk departemen Y 300.000. Pertanyaannya, kenapa yang dialokasikan ke departemen Y adalah 300.000? Dari mana teman-teman 300.000 itu? 10% 3 juta. 10% 3 juta. 10%-nya dari mana? Tahu 10%-nya dari mana? Jadi yang jawab siapa? Saya, Pak. Siapa? Yuda? Iya, Pak. Oke, ya 10% dari mana? Dari data tadi sih, Pak. Dari data yang ada di soal ya. Iya. Bahwa yang dialokasikan dari departemen X ke departemen Y adalah 10%. 10% dari departemen X. Gitu ya. Baik. Iya, Pak. Oke, siap. Terima kasih Yuda ya. Sama-sama, Pak. Nah, sekarang kita turun ke baris selanjutnya, yaitu ada alokasi biaya overhead departemen Y untuk departemen X. Angka 1.060.000 dari mana? Halo teman-teman. Tahu angka ketemu 1.060.000 dari mana? Alokasi biaya overhead departemen Y ya, ke departemen X itu didapatkan sebesar 1.060.000. Itu dari mana? Ada yang bisa bantu jawab? Angka tersebut ya 1.060.000 ini dari mana? Halo teman-teman. Halo. Hai Pak. Kenapa Pak? Nah,
angka 1.060.000 ya, angka 1.060.000 ini alokasi biaya overhead departemen Y ke departemen X itu 1.060.000. Nah, itu dari mana? Ada yang bisa bantu jawab? Halo? Ya, Pak. Ayu mau jawab? Dari persentase yang ada di tabel. Dari persentase yang ada di tabel, berapa persentasenya? Pak. Berapa? 20%, Pak. 20%. Ya, jadi alokasi biaya overhead pabrik departemen Y ya kepada departemen X adalah 20%. 20% dari departemen Y, yaitu 5.300.000. Ya, 5.300.000 dikalikan 20%, ketemu 1.060.000. Nah, itulah yang dialokasikan departemen Y kepada departemen X. Nah, di departemen Y-nya dienolkan. Itu ya, teman-teman ya. Oke, Pak. Oke. Iya, Pak. Nah, satu lagi nih ya, satu lagi. Kalau satu lagi ini bisa dijawab, berarti ke bawah bisa semua ya. Oke, satu lagi. Kenapa alokasi biaya overhead departemen X ke departemen Y ketemu 106.000? Dari 10%. Dari 10%, Pak. 10%. 1.660.000 ya. Oke, Iya, Pak. begitu seterusnya. Ini namanya alokasi biaya overhead pabrik dengan ya yang lain dikasih tahu ya. Kita bahas satu metode lagi, yaitu metode aljabar. Baru 13 ya. Yang lain mana ini? Ataukah Mas sedang sholat? Nah, langsung. Atau ada yang mau ambil makanan dulu, silahkan ya. Di Bisa sini baru sambil. azan, Pak. Oh ya. Hadir, Pak, sama makan. Ya. Sambil makan nggak apa-apa ya. Oke, Pak. Videonya bisa diaktifkan ya. Biar saya juga tahu teman-teman. Karena kan kita belum pernah masuk kelas ya. Ya, kita belum pernah masuk kelas. Semester 1 juga saya nggak ngajar teman-teman ya. Ya, Yuda, Gozi ya, Gozi ini obat ambiar ya. Alhamdulillah ya. Oke, baru 25 ya, kita tunggu. Kalau nanti sudah 30 pesertanya kita mulai lagi ya. Bukan langit, bukan bumi, bukan bumi.
Dangdutan. Ya, sudah 27 ya. 3 lagi, 3 partisipan lagi ya. Ya, orang madang WOC. Anak-anak. Aisyah lahar. Ngopi. Tes. Sip, ya. Lagi nyerang ST. Nanti kalau sudah bisa masuk kampus ya, masuk kelas, kita futsal lagi ya. Oh, Siap. Ya. Kita belum pernah. Kan ngenu yung kiper. Ya, kita belum pernah futsal bareng kan ya? Ya, Mas. Basket. Udah, Pak. Sudah. Ke final, Pak. Oh, Saya ketemu final sama dosen. Saya Final. bertemu awal itu, Pak, yang kalah, Pak. Oh, yang kalah. Menang siapa ya? Menang dosen ya? Saya yang final. Ya. Oh ya. Di final saya nggak main soalnya. Ya, Waduh. Pak. Soalnya sudah jelas kalah, jadi nggak usah main, Pak. Iya, siap. Oke, kita lanjutkan ya materinya ya. Intermezzonya nanti lagi. Aku terakhir. Ya. Kita lanjutkan ya untuk metode alokasi kontinu. Nah, setelah tadi dihitung ya, kemudian ditransfer ya. Jadi metode alokasi kontinu ya, itu ditransfer dari departemen pembantu ke departemen produksi. Ya. Caranya bagaimana? Ya, caranya dengan membuat tabel. Nah, dibuat tabel, ada keterangan, ya, kemudian departemen pembantu yang terdiri dari departemen X dan departemen Y, kemudian departemen produksi. Nah, keterangan yang pertama, ya, di situ ada BOP langsung dan tidak langsung. Masing-masing departemen X 3 juta, departemen Y 5 juta, departemen A 9 juta, dan departemen B 15 juta. Ya. Nah, baru dialokasikan. BOP departemen X dikurangi 4.081.632. Nah, angka 4.081.632 itu dari mana, teman-teman? Ayo, angkanya itu dari mana? Angka sebesar 4.081.632. Itu angkanya dari mana? Halo? Hai. Nah, Halo, Pak. ya, ada yang bisa bantu jawab? Angka 4.081.632 itu dari mana? 5 juta dikurangi 4.081.632. Masa angka ini ya, angka 4 juta ini
Ya. Angka 4.081.632 ini angkanya dari mana? Oke, Juta nih. kita kembali ke slide sebelumnya ya. Coba dilihat. Departemen X yang kiri ya. Nah, ini yang kiri ya. Nah, yang kiri. Nah, angkanya itu dari mana? 3 juta. 3 juta ditambah 1.060.000 ditambah 21.200 ditambah 424 ya. Ya. Ditambah 8. Coba dihitung, ketemunya betul nggak angkanya? Sejumlah 4.081.632. Ini ya, ini dijumlahkan. Yang ada kurungnya ini arti tanda minus. 3 juta ditambah 1.060.000 ditambah 21.200 ditambah 424 ditambah 8. Ketemunya 4.081.632. Itu ya teman-teman ya. Nah, angka ini dari penjumlahan yang dialokasikan BOP Departemen X. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa, Pak. Oke, nah sekarang yang dialokasikan ke Departemen Y 408.163. Angkanya dari mana? 10% ya, Pak. Ya, 408.163. Angkanya dari mana? Dari itu loh. Mana? Yang itu. Ayo, dari mana? Ayo, dari mana? Apakah dari data ini? Ya, apakah dari data ini? Iya. 400. Apakah dari data ini? Nggak ada kan ya angkanya di situ? Bukan ya, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, kita balik ke slide sebelumnya lagi. Ya, ini prosentasenya. Oh iya. Departemen X ke Departemen Y adalah 10%. Ya. Oke, kita buktikan apa benar? Betul. 10%-nya ini. Ya. Betul loh, Pak. Oke, berarti ini adalah 10% dari 4.081.632. Benar? Benar. Benar, Oke. Pak. Ya. Nah, yang dialokasikan ke Departemen A berapa persen? Departemen A 25%. 65 65. persen. Ya. Iya, Pak. Sedangkan yang Ya, Pak. Departemen B adalah 25 Persen. persen. Nah, B 25%. Temunya sekian. Itu ya teman-teman ya. Iya, Pak. Nah, yang dialokasi BOP Departemen Y ke Departemen X, ya ini Departemen X, adalah 5.408.163. Nah, ini angkanya dari ini ya yang Departemen Y ini tambahkan 5.300.000 ditambah 106.000 ditambah 2.120 ditambah 42. Ketemunya 5.408.163. Gitu ya teman-teman ya. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Nah, baru yang untuk Departemen X itu prosentasinya. X 20%. Departemen A 45%. Departemen B 35%.
hasilnya ketemu sekian. Jadi total ya departemen produksi setelah alokasi dari departemen pembantu X dan Y, departemen A menjadi 14.086.734, departemen B menjadi 17.913.265. Itu teman-teman. Ya, Bisa dipahami ya? Iya, Pak. bisa. Ya, Pak. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke metode yang ketiga, yaitu metode aljabar. Aljabar. Metode ini mungkin teman-teman sudah familiar ya, teman-teman dulu pas Ya. masih SMA, SMK sering ya menjumpai soal seperti ini ya. Masih Nah, ABG. Oke, kita ilustrasikan dengan soal yang sama, ya, dengan data yang sama, ya, metode aljabar. Kita ilustrasikan X adalah jumlah biaya departemen X setelah menerima alokasi biaya dari departemen Y. Dan Y adalah jumlah biaya departemen Y setelah menerima alokasi biaya departemen X. Maka dari itu bisa dituliskan ya dengan metode aljabarnya. Ini X sama dengan 3 juta ya, ditambah 0,20 Y. 0,20 dari mana, Pak? 0,20 dari mana? Ada yang bisa menjawab? 20%. Ya, 0,20 dari sini ini. Nah, 20% dari departemen Y. Ya. Nah, sekarang Y 5 juta ditambah 0,10 X. Persen. Berarti berapa persen ini? 10%. 10%. 10%. 10% departemen Y. Itu ya teman-teman ya. Ya. Pak. Oke, lanjut. Nah, kita masukkan ya X sama dengan 3 juta plus 0,20 Y. Ya. Nah, kita masukkan X sama dengan 3 juta plus 0,20 Y. Y-nya adalah 5 juta plus 0,10 X. Ya. Dilanjut lagi, X sama dengan 3 juta ditambah 0,20 dikali 5 juta ketemu 1 juta. Ya. Ditambah lagi 0,20 X ya. Dikali 0,10 X ketemu 0,02 X. Nah, ini X ini ya pindah ruas dari positif menjadi negatif. X dikurangi 0,02 X sama dengan 3 juta plus 1 juta, yaitu 4 juta. Nah, X dikurangi 0,02 X ketemu 0,98 X. Sehingga X sama dengan 4 juta dibagi 0,98. X ketemu 4 juta 81.633. Nah, pertanyaannya Y berapa? Nah, Y masukkan persamaannya ya. Y sama dengan 5 juta ditambah 0,10 X. Maka Y sama dengan 4 juta ditambah 0,10 dari X. X-nya 4.081.633. Jadi 0,10-nya adalah 408.163. Sehingga Y-nya ketemu sebesar 408.163. Ya. Itu ya teman-teman ya. Ini caranya. Nah, kemudian buat alokasinya. Nah, alokasinya ini sama ya, yang menggunakan metode alokasi kontinu. Cuma cara menghitungnya yang berbeda ya. Cara menghitungnya yang berbeda.
antara yang metode alokasi kontinu dengan metode alokasi aljabar. Itu teman-teman, materinya selesai ya. Ada yang mau tanya dulu, silahkan. Enggak, Pak. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya, nanti kalau ada tugas sudah tidak ada yang terlambat mengumpulkan tugas. Itu ya teman-teman ya. Iya, Pak. Oke, kalau begitu siap ya. Nanti saya cek, saya laporkan lewat grup gitu ya. Iya, Pak. Oke. Masuk. Nah, ini nanti tugasnya ya. Waduh. Ini nanti tugas ya. Pak, jangan tugas lagi toh, Pak. Tugas di screenshot. Iya, ini nanti tugasnya ya. Dikumpulkan minggu depan ya. Minggu depan. Dikumpulkan minggu Pak, depan. minta materinya, Pak. Siap, nanti saya kasih materinya ya. Kirim grup ya, Pak. Siap. Iya. Pak, Aziz minta tugasnya Pak katanya. Oke, iya. Masuk. Ya. Oke. Jangan lupa olahraga ya, Pak. Gimana? Jangan lupa olahraga. Ya, sama-sama ya. Jangan lupa olahraga. Jangan lupa Pak. Terus istirahat yang cukup ya, makan yang teratur ya. Ya, Pak. Dan jangan lupa bahagia ya. Betul. Gimana? Aziz, jangan lupa bahagia Aziz. Siap, ya. Oke. Begitu ya, teman-teman. Sekian yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, teman-teman ya. Amin. Amin. Pak. Jangan lupa bahagia. Oke, kalau begitu terima kasih ya. Iya Pak, sama-sama. Sama-sama, Pak. Sampai ketemu minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore ya teman-teman ya. Sorry, Pak. Pak. Kami pasal dari rotan dari rotan Pak. Apa? Kebun.